Laporan polisi yang dilayangkan Inara Rusli terhadap Insanul Fahmi belakangan ini menjadi sorotan tajam publik dan memicu reaksi keras netizen yang budiman. Hal ini terjadi setelah potret kebersamaan keduanya beredar luas di media sosial, menimbulkan dugaan kuat bahwa laporan hukum tersebut hanyalah sebuah gimmick. Dalam foto yang viral, Inara terlihat mengenakan gamis dan hijab abu-abu. Sementara Insanul Fahmi tampak memakai kaos lengan panjang coklat. Pemandangan yang paling kontroversial adalah gestur Inara yang santai menggandeng lengan Insanul Fahmi. Foto tersebut disertai keterangan yang seolah memberikan dukungan kepada pria yang diduga menjadi kuasa hukum Fahmi. Unggahan kebersamaan yang dinilai akrab dan mesra itu sontak memancing kemarahan netizen yang berbakti. Banyak netizen yang budiman mempertanyakan sikap Inara Rusli yang dianggap bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya, di mana ia mengaku menjadi korban penipuan yang melibatkan Insanul Fahmi. Kontradiksi sikap tersebut membuat publik menuding Inara memanfaatkan isu hukum demi sensasi. Potret mesra ini mementahkan klaim Inara sebagai korban dan menambah panas polemik, memperkuat dugaan bahwa konflik hukum ini hanyalah skenario belaka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, lihat aku baru bangun tidur banget, terus lihat sosmed isinya ini. Tuh buat lo yang kemarin bilang ngatain gue jangan ikut campur, jangan fitnah, jangan apa-apa nih. Mana kemarin yang komen begini, siapa orangnya? Dicari-cari tadi nggak ada, tadinya mau gue tag. Nih lihat nih, sekarang Inara sama Insan tuh udah berani go publik. Lo tahu nggak, lihat? Apa kata lawyernya? Mundur. Udah berpisah, udah mundur. Nih buktinya nih, buktinya. Dan herannya gua, kenapa sama Buya Yahya di situ? Dengan lihat foto ini gue jadi semakin yakin mengenai CCTV itu. Kalau CCTV itu berasal dari Inara. Beredar di media sosial katanya Inara ini sedang kepergok mesra lagi dengan Insanul Fahmi. Jadi warganet ini jadi menduga-duga apakah laporan kemarin itu hanya sekedar settingan. Ada lagi yang lucu ya dari ulah netizen ini ya. Jadi aksi Inara ini disamakan dengan aksinya Jule yang katanya juga sedang kepergok selingkuh kedua kalinya dengan pacar temennya sendiri. Jadi menurut netizen skor sekarang itu 2-2. Ini bukan lomba, woi. Ini masa lomba selingkuh sih? Tapi kebenaran apakah Inara benar-benar mesra lagi atau balik lagi dengan Insanul Fahmi ini belum bisa dikonfirmasi, belum bisa divalidasi. Tapi menurut kalian gimana? Apakah Inara ini rujuk gitu dengan Insanul? Ataukah laporan kemarin itu hanya settingan belaka? Coba kalian komentar di bawah. Status pernikahan Sri Inara Rusli kini mulai diragukan banyak orang. Inara Rusli yang hanya sekedar berspekulasi, hanya sekedar memberikan alasan tanpa memberikan bukti yang bisa memulihkan nama baiknya dia sebagai seorang pelakor. Memberikan bukti bahwa pernikahannya benar-benar terjadi, siapa saksinya, siapa walinya. Dan dia juga benar-benar tidak tahu bahwa IF benar-benar seorang single ataupun masih berstatus suami orang. Jika Inara bisa membuktikan semua itu, maka kemungkinan nama baiknya dia bisa dipulihkan. Hai Nahong, apa kabar? Aku dengar katanya kamu amnesia ya sekarang ya? Lupa rasanya diselingkuhin? Lupa nangis seminggu 3 hari gak makan? Lupa ya mengurung diri di kamar? Lupa rasanya suami diambil orang? Kok kamu sekarang melakukan hal yang seperti itu? Bukan jadi pelajaran tapi malah kamu pelajari. Aktingnya masih kurang, say. Minimal banget. Ngaku salah, minta maaf sama istri, sah. Kamu lupa dulu pernah nangis-nangis di setiap podcast waktu mantan suami kamu selingkuh celap-celup wanita lain. Aduh, apalagi si Mawa ya, bukan celap-celup lagi, tapi udah nikah siri, apalagi sampai 2 jam itu. Apakah kamu tidak ledes, Inahong?
Aku tahu kamu cantik banget dan kamu merasa istri sahnya itu insecure sama kamu. Tapi sayangnya Inahong, kecantikanmu itu kamu salah gunakan untuk menggait pria beristri. Sudah lupakah kamu sakitnya itu bagaimana? Ya kalau mau pura-pura amnesia ya nggak apa-apa, tapi paling nggak lu jangan lupa lu punya anak perempuan juga Inahong. Inahong, tobat, Inahong tobat ya. Nikah siri kayaknya lagi banyak diobrolin ya, dan kelihatannya kayaknya simpel, prosesnya cepat dan tidak perlu ribet mengurus administrasi. Tapi dibalik semua itu ada konsekuensi besar yang sering diabaikan, dan inilah alasan kenapa sebaiknya kamu tidak memilih nikah siri. Saya Rocky Romansyah, penghulu KUA. Mari kita bahas kenapa sebaiknya kamu tidak memilih nikah siri. Yang pertama, karena tidak punya kekuatan hukum. Secara agama mungkin sah kalau sesuai syariat dan rukunnya, tapi secara negara tidak dianggap sah atau tidak tercatat. Artinya kamu tidak punya perlindungan hukum sebagai pasangan suami istri. Ketika terjadi masalah, kamu sendirilah yang paling dirugikan. Yang kedua, istri tidak punya hak-hak legal negara. Tanpa buku nikah, istri tidak punya akses ke hak nafkah yang bisa dituntut secara hukum negara, hak waris, hak ugat, atau perlindungan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, anak kehilangan banyak hak. Anak dari nikah siri tetap sah menurut agama, tapi secara administrasi negara, mereka mengalami hambatan. Penetapan asal-usulnya harus ke pengadilan, hingga bahkan pencatatan ayah di akta kelahiran pun bisa lebih rumit. Yang keempat, rawan penelantaran dan poligami sembarangan. Karena tidak tercatat, nikah siri sering dijadikan jalan belakang untuk poligami tanpa proses dan syarat yang benar. Dan di kasus-kasus tertentu, istri bisa ditinggalkan begitu saja tanpa perlindungan. Yang kelima, sulit mengurus berbagai urusan administrasi. BPJS keluarga, sekolah anak, dokumen kependudukan, perbankan, bahkan sampai pengurusan waris, semuanya akan jauh lebih sulit tanpa dokumen pernikahan resmi. Yang keenam, ketika ada masalah, jalan selesainya rumit. Bercerai dalam nikah siri bukan sekedar pisah, tetap membutuhkan penetapan pengadilan. Prosesnya lebih panjang karena harus mengajukan isbat nikah dulu, baru perceraian. Dua proses sekaligus. Jadi kesimpulannya, nikah siri mungkin terlihat mudah di awal, tapi sangat mahal biayanya di belakang. Bukan hanya soal uang, tapi perlindungan, masa depan, dan martabat keluarga. Kalau kamu benar-benar mencintai pasanganmu, lindungi dia dengan pernikahan yang dicatat negara. Karena pernikahan yang baik bukan hanya sah di mata agama, tapi juga aman di mata hukum. Kadang, sebuah kisah yang ramai di media sosial tidak melulu tentang drama, juga bukan semata tentang orang-orang yang terlibat, bahkan kadangkala tentang diri kita sendiri. Kisahnya berubah menjadi cermin, memantulkan pelajaran untuk kita menyimaknya. Inilah kasus yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan istri sahnya Wardatina Mawang. Bukan hanya tentang perselingkuhan, pernikahan siri, atau laporan polisi. Di balik itu semua, ada 3 hati yang sama-sama berdarah, ada 3 jiwa yang sama-sama kehilangan, dan ada 3 manusia yang mungkin hanya ingin dicintai, tapi dengan cara yang salah. Ini bukan gosip, ini adalah sebuah renungan. Pertama, ini adalah cerita tentang kejujuran yang terlambat datang. Ketika seseorang berani mencintai tapi tidak berani jujur, maka cinta akhirnya berubah menjadi bumerang. Yang dulu terasa manis, tiba-tiba menjadi racun. Dan kerusakan itu bukan hanya melukai 2 orang, tapi banyak hati yang tidak bersalah. Kedua, ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang dibohongi tapi tetap memilih harga dirinya. Inara mungkin dicintai, tapi ketika tahu bahwa dirinya tidak sendiri, dia mundur. Dan itu bukan kekalahan, sungguh itu adalah sebuah kekuatan. Karena perempuan yang berani meninggalkan keadaan yang menispakan dirinya adalah perempuan yang sedang memenangkan harga dirinya. Ini juga cerita tentang istri saya yang tiba-tiba harus menelan kenyataan paling pahit. Wardatina tidak memilih luka itu, tidak memilih dikhianati, apalagi memilih menjadi korban. Ia tetap berdiri, tetap memperjuangkan kebenaran, dan tetap mencoba menjaga keluarga yang sedang retak. Kadang, kekuatan seorang istri tidak terlihat dari suaranya, tapi dari diamnya yang penuh pertahanan. Dan keempat, ini adalah cerita tentang seorang laki-laki yang terlalu cepat melangkah, tapi terlalu lambat jujur dan terlalu banyak menyakiti. Penyesalan memang selalu datang terakhir, selalu begitu putarannya. Tapi luka yang terlanjur menyebar tidak bisa disembuhkan hanya dengan kata maaf. Pada akhirnya, tidak ada yang menang dalam cerita ini. Yang menang mungkin hanya pelajaran,
bahwa cinta tidak boleh dia bangun di atas rahasia, bahwa hubungan tidak boleh dimulai dari luka orang lain, bahwa sebuah keputusan yang diambil tanpa jernih bisa menghancurkan hati banyak orang yang tak bersalah. Teman-teman, jika kamu sedang jatuh cinta, jujurlah. Jika kamu sedang membuat pilihan, pikirkanlah. Dan jika kamu sedang menyakiti seseorang, berhentilah. Karena cinta yang indah tidak lahir dari air mata, tapi dari kejujuran yang dipegang tubuh sampai akhir.